Ini benih atau bibit tanaman yang saya harapkan akan tumbuh menjadi tanaman yang bisa menghasilkan buah yang seperti ini. Saya taburkan, saya tanam di tanah yang gersang. Tanah yang belum dibajak, belum digarap, dan belum mencapai tingkat kesuburan yang minimal. Meskipun kemudian saya siram dengan air dan saya beri pupuk secukupnya, apa yang kemungkinan terjadi dengan benih ini? Mungkin tidak akan tumbuh tanaman apapun karena tanahnya gersang. Atau yang kedua, mungkin tumbuh tanaman namun tidak berbuah apapun, kosong, karena tanahnya gersang. Atau yang ketiga, mungkin tumbuh tanaman namun menghasilkan buah yang dibayangkan, tetapi kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Atau yang keempat, menghasilkan buah yang berbeda dengan kualitas yang jauh dari harapan. Sekali lagi, itu semua karena tanahnya yang gersang. Sangat berisiko kalau tiba-tiba kita tanami apapun, suatu tanah yang gersang dengan benih atau bibit tanaman. Bisa menguap semua bibit yang kita tanam dan bisa menguap investasi apapun yang kita lakukan pada proses penanaman ini. Berbeda ceritanya apabila tanahnya subur, ditanami benih, kemudian disiram, diberi pupuk, maka kemungkinan besar akan menghasilkan pohon yang baik, berdaun lebat, dan berbuah lebat sesuai harapan. Nah, berikutnya saya analogikan dengan program dana hibah yang diluncurkan untuk SMK atau kampus vokasi. Bayangkan dana hibah tersebut adalah benih atau bibit tanaman yang tadi, serta plus dengan pupuk yang kita kucurkan untuk proses penanaman ini. Kita deliver ke SMK atau ke kampus yang kepala sekolahnya atau SDM pengelolanya masih berkarakter dan memiliki mindset leadership yang gersang. Maka risikonya adalah menghasilkan apa? Satu, menghasilkan gedung dan peralatan, jelas. Karena dana hibah itu bisa mencapai miliaran rupiah. Tetapi hasil yang kedua justru yang lebih penting dan lebih memusingkan, yaitu adalah lulusan-lulusan yang bakal mengecewakan industri dan dunia kerja. Artinya kita menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan dambaan dunia industri dan dunia kerja. Kalau tidak sampai kecewa, ya minimal bikin pihak industri itu gemes. Secara spesifik, apa sih yang dimaksud dengan pemimpin yang gersang atau SDM yang gersang? Ini bisa terjadi pada misalnya kepala sekolah atau pengelola prodi yang satu, berkarakter zona nyaman, takut atau malas, atau dua-duanya takut dan malas melakukan inovasi dan perubahan. Dua, tidak mampu mengembangkan komunikasi, networking dengan industri dan dunia kerja sebagai calon user lulusan. Dan yang ketiga, tidak mampu membaca perkembangan zaman. Yang keempat, tidak paham apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh industri dan dunia kerja. Apa yang mereka inginkan? Lulusan seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka dambakan? Mereka tidak mampu untuk menangkap apa yang diinginkan industri. Atau yang kelima, mereka lebih suka untuk memberlakukan kurikulum yang terlalu fokus, terlalu berat pada porsi hard skill. Alias tidak mau untuk menginovasi kurikulum dan cara mengajar menjadi berbasis project based learning misalnya, untuk menguatkan soft skill dan karakter. Sekali lagi, soft skill dan karakter. Karena inilah sebenarnya yang diinginkan oleh industri dan dunia kerja. Atau jangan-jangan kurikulum yang cuma ngajarin teori saja. Bayangkan investasi miliaran dalam bibit tadi, atau mungkin triliunan rupiah, hanya atau cuma menjadi gedung dan peralatan saja. Hanya menghasilkan fisik tanpa menghasilkan buah yang didambakan. Bukan.
bukan ini yang ingin kita lakukan. Jadi, syarat utama sebelum investasi kita kucurkan, karakter, mindset, dan leadership yang kuat harus dipastikan dulu. Jangan sampai dana yang kita investasikan jatuh ke tangan pemimpin gersang. Pastikan investasi harus jatuh atau terdeliver ke pemimpin subur. Mari kita bayangkan, bahkan kalau pada dasarnya pemimpinnya sudah kreatif, leadership-nya kuat, tanpa investasi apapun, otomatis mereka akan selalu melahirkan inovasi dan terobosan untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan keinginan dunia kerja dan industri. Itulah karakter pemimpin subur dan SDM subur. Pemimpin gersang selalu berpikir bring industry to school. Diartikan ujuk-ujuk harus membangun infrastruktur sekolah, membeli peralatan pembelajaran yang sama plek persis yang ada di industri. Itu yang dipikirkan oleh pemimpin gersang bring industry to school, yaitu copy paste. Kondisi fisik industri harus ada di sekolah. Sementara itu, pemimpin subur mengartikan bring industry to school harus diawali dengan membawa dan menciptakan karakter dan mindset profesional industri ke dalam SDM dan kurikulum di sekolah, serta merombak dan merenovasi dan mengimprove metode pembelajaran di sekolah. Sebenarnya, kalau kita tanya ke industri, lulusan seperti apa sih? SDM seperti apa sih yang diinginkan dan didambakan oleh industri dan dunia kerja? Apakah lulusan yang punya gelar atau ijazah? Atau lulusan yang IPK-nya tinggi? Bisa ya, bisa tidak. Faktanya, dari berbagai sumber, berbagai analisa dan kajian, serta pengalaman nyata faktual di lapangan, inilah daftar kompetensi dan skills yang sebenarnya diinginkan oleh dunia kerja dan dunia industri. Ini faktanya. Dan kalau kita amati, prioritas dan porsinya sudah sangat jelas dominan pada aspek soft skill dan karakter. Siap untuk bekerja dan siap untuk mengembangkan diri secara mandiri. Bukan hard skill, sekali lagi bukan hard skill porsi utamanya. Prioritas dan porsi dominannya adalah soft skill dan karakter. Bahkan mereka meyakini hard skill pun juga penting, tetapi hard skill is easy to be trained. Hard skill akan mudah dikembangkan pada SDM yang soft skill dan karakternya sudah siap dan baik. Hard skill akan terus berkembang. Karena apa? Perubahan dan perkembangan teknologi di dunia kerja akan terus terjadi. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, SDM yang baik akan terus ingin belajar hal-hal yang baru secara mandiri dan dengan gairah belajar yang kuat. Pemimpin gersang akan melihat konsep link and match ini adalah beban yang memberatkan pekerjaannya. Sementara itu, pemimpin subur akan melihat konsep link and match seperti ini merupakan peluang dan potensi solusi untuk menyelesaikan masalah lulusan yang kualitas dan kompetensinya selama ini belum sesuai dengan tantangan nyata industri dan dunia kerja. Buat apa kita menghasilkan lulusan, merilis ijazah, tetapi ibarat kita memasak makanan untuk industri atau konsumen, ternyata masakan kita tidak disukai oleh konsumen. Tidak membuat konsumen merasa ketika memakan masakan itu masakan lezat, kemudian bikin kangen untuk makan lagi dan makan lagi. Dan parahnya, kita merasa selama ini everything is just fine. Seolah-olah kalau kita sudah meluluskan siswa atau mahasiswa kita, kemudian otomatis industri pasti puas dengan resep makanan kita, dengan kualitas makanan kita, atau resep kurikulum yang selama ini kita bayangkan sudah hebat, atau sudah wow di mata kita, padahal di mata konsumen sangat jauh dari wow, benar-benar tidak link, atau bahkan tidak match, atau mungkin sudah link tapi tidak match, tetap saja itu tidak match. Dan ini bahayanya, sudah merasa benar tetapi sebenarnya belum benar, tidak sadar kalau sebenarnya belum benar padahal sudah jelas
industri belum puas. Dan kita bisa melihat faktanya, PISA atau kualitas pendidikan kita diukur dengan PISA masih seperti ini. Dan selama industri dan dunia kerja masih belum puas dengan lulusan kita, ya pasti harus kita sadari, pasti ada yang salah selama ini dengan apa yang kita selenggarakan. Simple kan? Yang jadi masalah, pemimpin gersang akan cenderung tidak mau atau tidak mampu menerjemahkan keinginan industri dan dunia kerja ke dalam kurikulum, ke dalam metode pembelajaran. Ya inilah susahnya. Bahasa Inggrisnya angel benjet. Sulit sekali. Cenderung mempertahankan cara-cara lama dengan berbagai alasan klise. Intinya memang tidak mampu atau tidak mau atau dua-duanya untuk berubah. Itu pemimpin gersang. Pemimpin subur akan sebaliknya. Ketika kurikulum dan metode pembelajaran ternyata kok belum ya bisa menghasilkan lulusan yang cocok sesuai dengan dambaan industri dan dunia kerja, maka mereka cenderung tidak tinggal diam. Mereka akan terus berpikir kreatif, tidak takut untuk mencoba melakukan perubahan-perubahan dan inovasi, berkomunikasi dan bernetwork dengan industri dan dunia kerja, meyakinkan mereka untuk masuk secara mendalam, berpartisipasi secara signifikan, untuk bersama-sama membangun, menghasilkan solusi konkret yang hebat. Itu karakter pemimpin subur. Pemimpin yang agak gersang mungkin akan secara aktif mengundang industri untuk memberi masukan pada kurikulum, mencoba mencocokkan dan mensinkronkan kurikulum. Namun, metode pembelajaran di dalam kelas masih berbasis hard skill dan cara-cara lama. Pemimpin agak gersang memang tidak terlalu peduli dengan karakter lulusannya, yang terlalu condong pada hard skill, tetapi lemah soft skill-nya. Pemimpin subur mungkin belum tentu bisa menghasilkan lulusan yang memuaskan, belum tentu. Tetapi paling tidak sudah menyadari bahwa aspek soft skill adalah aspek yang super penting dan akan terus mencoba menginovasi kurikulum dan metode pembelajarannya. Misalnya, mempraktekkan pola pembelajaran project based learning atau PBL yang akan membuat anak didiknya belajar dalam berbagai mata pelajaran atau mata kuliah, tetapi sambil praktek menyelesaikan project real dari industri. Dan kalau hasil dari project real itu, hasil dari teamwork anak-anak itu tidak memuaskan industri, ya maaf anak-anak, kalian hanya akan lulus mata pelajaran ini dan mata pelajaran itu hanya bila menghasilkan produk yang memuaskan industri atau konsumen yang memesan proyek ini. Nah, itu prinsipnya ibarat belajar berenang, ya harus nyemplung ke kolam. Tidak ada belajar berenang terlalu lama teori berenang dan tidak pernah nyemplung ke kolam. Belajar menyetir mobil, ya harus langsung praktek menyetir mobil. Project based learning dengan proses belajar sambil praktek dengan target profesional akan membuat adrenalin anak-anak kita dan talenta anak-anak kita mencapai level yang terbaik. Itu kuncinya. Jadi kesimpulannya, hard skill dan soft skill serta karakter harus kuat dan unggul semuanya. Hard skill dan soft skill serta karakter harus kuat semuanya. Tetapi dengan soft skill dan karakter yang kuat, maka otomatis hard skill akan ikut meningkat dan terjaga kematangannya. Seiring dengan karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat, pembelajar Pancasila, itu adalah penguatan kompeten yang sesungguhnya. Last but not least, marilah kita menjadi pemimpin subur. Marilah menjadi orang-orang atau SDM subur. Ayo berubah, berinovasi dan jangan berhenti untuk berkreasi. Untuk melakukan terobosan, menjadi pemimpin perubahan bukan justru larut dan terpukul atau bahkan terhempas oleh perubahan yang terjadi dengan cepat di dunia ini. Dan saya yakin kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa.